Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Perempuan yang dibakar kekasih di Cianjur meninggal dunia karena luka bakar. Terduga pelaku pembakaran, Indah Daniarti, warga Cidaun, Cianjur juga telah ditangkap. Polisi telah menangkap pria yang diduga pelaku pembakaran perempuan bernama Indah Daniarti, usia 21 tahun, warga Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat ditangkap di tempat persembunyiannya di dalam hutan wilayah Ciwidey, pria berinisial DI, usia 31 tahun, diduga pelaku juga mengalami luka bakar di tubuhnya. Dari tangan pelaku, petugas kepolisian sita barang bukti berupa 1 buah jerigen, 1 buah smartphone, dan 1 buah korek api. Pelaku melarikan diri usai melakukan pembakaran dengan menyiramkan BBM terhadap korbannya yang merupakan pasangan kekasihnya. Pelaku cemburu hingga terjadi cekcok antara korban dan pelaku sampai terjadi pembakaran hingga menyebabkan luka bakar cukup serius. Cemburu apa gimana itu? Kenapa cemburunya? Kenapa si Indahnya ngapain? Sama cowoknya. Kamu apanya Indah? Kita kan mau nikah habis puasa. Nyesal Pak dan Sementara itu, perempuan cantik Indah Daniarti telah meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung. 60% luka bakar di sekujur tubuh, terutama bagian wajah, serta trauma saluran pernapasan karena banyak menghirup asap. Luka bakar hingga 60% merupakan luka bakar yang serius hingga mencapai kedalaman kulit. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Lalu bagaimana kondisi terkini dari keluarga korban? Sudah tersambung bersama iNews Siang, ayah korban, Bapak Ius. Selamat siang, Pak Ius. Iya, selamat siang, Mbak. Baik, Pak Ius, kami turut berduka cita atas kejadian yang menimpa almarhum Indah. Sebelumnya kami ingin bertanya, Pak, apakah Pak Ius sendiri ini mengenal dengan pelaku yang notabene adalah pacar dari almarhum? Belum, Mbak. Saya belum kenal sama pelaku. Malah anak saya juga baru kenal dia itu 2 minggu. Itu aja pas mau masuk puasa sampai kejadian itu baru kenalnya hari itu. Jadi baru berpacaran 2 minggu ya, Pak ya? Sebenarnya belum pacaran sih, belum belum kenal pacaran. aja. Iya. Apakah Bapak mendapatkan informasi penyebab dari kedua belah pihak ini bertengkar, Pak? Saya tahunya pas itu aja, pas udah kejadian. Saya dapat telepon dari pihak Puskesmas Cidaun bahwa anak saya luka bakar yang sudah ada di Puskesmas Cidaun. Baik, ini kan baru kenal 2 minggu, Pak, tapi ada informasi katanya akan ada rencana untuk menikah. Apakah itu betul, Pak? Enggak, anak saya juga belum ngomong-ngomong sampai ke sana. Baik, berarti tidak ada untuk rencana menikah ya, Pak ya. Tapi kalau untuk anak Bapak sendiri, apakah memang punya pacar yang bukan si DI ini, Pak, bukan pelaku? Emang enggak sih, anak saya enggak, belum punya pacar. Cuman emang temannya banyak. Tapi kalau pacar saya nggak tahu sih. Ya belum, kayaknya belum punya. Baik, berarti kecemburuan pelaku ini tidak ada dasarnya seperti itu ya, Pak. Nah, tapi untuk pelaku ini sendiri, apakah memang warga di sekitar lingkungan tempat tinggal Bapak atau orang mana, Pak, aslinya? Ini memang satu kecamatan, cuman beda desa, Pak. Beda desa ya. Jauh sih dari tempatnya, itu sekitar 10 km. Oke. Lalu apakah Bapak mendapatkan informasi dari pihak kepolisian saat ini sudah masuk tahap apa, Pak, pemeriksaannya? Itu kemarin saya ada informasi dari pihak kepolisian bahwa sekarang ini lagi diproses di Polres Cianjur. Udah dipintain keterangan katanya untuk BAP. Baik, tapi kalau untuk dari keluarga Bapak sendiri sudah berapa orang, Pak, yang diperiksa polisi sebagai saksi, Pak? Yang saya tahu baru kakak saya aja yang ke sana, yang ke Polsek Cidaun, yang datang ke sana. Baik. Kalau untuk almarhum sendiri, bagaimana kesehariannya, Pak? Sosoknya seperti apa? Anak saya memang anaknya itu nggak mau jadi beban orang tua. Jadi dia selalu ingin membantu saya
untuk kehidupan sehari-hari, untuk bekal, untuk membantu adik-adiknya juga. Kan dia punya adik 2, Mbak. Jadi dia berusaha untuk terus saja kerja meskipun dia nggak punya kerja yang tetap, nggak punya pekerjaan yang tetap. Jadi bisa dibilang sebagai tulang punggung keluarga juga ya Pak ya? Ya, untuk membantu-bantu saya. Saya juga kerja sih. Oke. Baik, tapi semasa hidupnya apakah almarhumah ini pernah bercerita Pak kepada Bapak mengenai pasangan hidupnya seperti itu Pak? Pasangan yang sekarang tersangka ini. Iya, entah pasangan itu yang sekarang tersangka ataupun yang lainnya Pak. Oh, kalau yang tersangka ini emang saya juga tahunya justru dari media. Saya tahu dari media bahwasanya dia itu residivis, dia itu punya anak 2. Itu saya baru tahu dari situ. Saya juga baru pernah ketemu 2 kali misalnya sama anaknya, sama tersangka ini. Oke, jadi pernah bertemu 2 kali. Apa harapan Bapak terhadap proses pemeriksaan ini Pak? Saya berharap karena saya membesarkan anak dari kecil, saya sayang sama anak saya. Ya, saya minta keadilan aja untuk anak saya dan berikan keadilan yang sama juga untuk pelaku, Pak. Itu aja. Baik, semoga keadilan ditetapkan ya. Terima kasih Pak Yus telah bergabung bersama kami di iNews Siang.